Setelah berhasil menyelamatkan Mei Chan dari dekapan Wang, ini raihnya, Yao Ming, pemuda pemilik lensa ajaib yang bisa lihat tembus pandang, kecepatan super, henti ruang dan waktu, hingga sedotan super, harus menyelamatkan Lin Lin, step sisternya, agar bisa enak-enak lagi. Ming harus berhadapan dengan Wang yang kini sudah punya kekuatan super juga. Dan ada rahasia besar terkuak dalam pencarian Ming selama ini. Langsung saja nggak usah banyak cangkem, yuk kisah kembali berlanjut. Seperti anak kecil laki-laki pada umumnya, Yao Ming kecil sangat dekat dengan ayahnya, bermain gelut-gelutan, berimajinasi menjadi pahlawan super. Beda cerita kalau udah gede, Nyong yakin kalian masa berani bermain gelut-gelutan dengan ayahnya, yang ada malah gelut beneran. Di laboratorium, Ming yang masih sedih karena belum nemu ayahnya mempersiapkan diri untuk menyelamatkan Lin Lin. Guru Li sudah membuat pistol elektrik yang mampu menyetrum hingga 220 volt, yang padahal tubuh manusia hanya bisa menahan 36 volt saja. Itu pun sudah semaput. Bukan tanpa alasan daya pistol cukup besar karena mereka kini harus melawan manusia super biokimia. Dengan pistol elektrik itu, Yao Ming bisa menghemat energinya. Dan tabung di atasnya itu berisi lendir super yang terbuat dari berbagai lendir, dari ingus hingga bekicot. Lalu Ming mencobanya. Lendir itu mampu membuat musuh nggak bisa obah karena pergerakannya terhenti. Dan misi kali ini mereka harus menyelamatkan ayah Ming, Dahai, dan Lin Lin. Mei Chan ingin ikut dalam operasi ini, namun Ming melarangnya. Ya takut udah digawe lah, dan ditangkap lagi, dan disedot lagi oleh Wang. Nanti Ming kebagian apanya kalau gitu? Ya bener juga sih. Namun Mei Chan tetap ngotot karena setidaknya misi kali ini Mei Chan ada gunanya, kek nggak cuma modal cakep doang. Di lain tempat, Li sedang bereksperimen, membuat ramuan dengan esensi darah. Itu cairan putih apaan ya? Demi keselamatan, Ming melarang Mei Chan, namun Mei Chan tetap ngotot karena ingin terus bareng dengan Yao Ming. 我不想成为我喜欢人的累赘，我想跟你共进退。你刚刚是在跟我告白啊？ Kemudian Li datang dan menyarankan Mei juga ikut sebagai backup. Ini Mei Chan ngeyel ini orangnya nih. Ya kayak cewek pada umumnya lah. Ini udah dibilang jadi indukan aja ya malah ikut tempur. Masa kecil Ming punya kisah yang menyenangkan dengan ayahnya. Dulu keluarganya hidup harmonis bersama ibunya. Namun semua berubah ketika pinjol judul Open BO menyerang. Enggak ding. Ayah Ming ditahan oleh Wang yang kini sudah berubah. Kulitnya berwarna hijau kayak orang habis ngecat. Kukunya juga sekarang panjang-panjang karena akibat keseringan main dengan tince. Ya bukan dong, itu perubahan karena dari proses biokimia. Di depan markas grup Xiang Feng, Ming melakukan scanning lokasi ayahnya yang ternyata di lantai 20 bersama Wang dan cecunguknya. Sedangkan Lin Lin di sebelah kanan di meja operasi. Mereka berencana akan memutuskan suplai listrik gedung itu. Namun pertimbangan sulit harus mereka hadapi karena mereka harus menolong ayah Ming atau Lin Lin terlebih dahulu. Dilihat dari scanning area, Lin Lin mungkin keadaannya aman karena nggak ada yang jagain. Jadi mereka memilih untuk menolong ayah Ming terlebih dahulu. Ming mulai mematikan gardu listrik, memakai bom raketan milik Li. Selain ganteng, Li juga pinter, mirip banget kayak saya. Pede amat anjir. Mei kemudian mencoba masuk dengan menggoda penjaga. 我还带了一个大箱子，可是太重了，我拿不了。你们可以帮我吗？ Sedangkan Li dan Ming bersembunyi di kotak yang sudah mereka siapkan. Tiba-tiba gardu meleduk. Karena listrik tiba-tiba mati bebarengan kedatangan Mei, jelas Mei dicurigai. Namun ketika Mei terpojok, datang Sanji. 就你这种伎俩，我见多了，剧里面都是这么演的。放开他！什么？孙杰？ Akhirnya Sanji membantu mereka. Keamanan sudah menunggu. Tiba-tiba 还好我眼睛是好题啊。 ini Mei udah kayak kesurupan aja ya.
itu mateng nggak tuh burungnya itu. Mei dan Sanji menolong Linlin dan Ming dan Li mencari ayah Ming. Keadaan yang gelap membuat penjaga kayak orang blow on. Kemudian Ming mengaktifkan pandangan thermal dan melakukan 给我前方的温度分布。 Ini keren banget coy. Listrik kembali pulih dan Sanji dan Mei juga melakukan perlawanan. Di depan lokasi ayah Ming disekap, Ming mencoba memakai lensa ajaibnya, namun Ming gak weruh apa-apa. 我还是看不清房间内的状况。 Lee sebelumnya sudah membuat bom kejut yang terbuat dari campuran bisa ular black mamba dan esensi darah dicampur oli samping yang akan membuat kelumpuhan sistem saraf bagi yang terkena selama beberapa waktu. Ling kemudian mengumpulkan energi untuk melakukan penyerangan. Ini Ming ikut masuk. Apa Romelu semaput ya? Namun tidak disangka Ming hanya mendapati boneka yang menyerupai ayahnya. Dan ketika Ming mencabut pesannya, terjadilah bom kejut itu sangat berefek hingga Ming kesakitan. Ternyata Wang sudah membuat persiapan matang menghadapi Ming kali ini. Bom itu tidak hanya membuat Ming menjadi tidak weruh, namun Alpha pun tidak merespon dan energinya Ming habis drastis. Alpha， Lee dan lainnya kemudian datang. Mei dan Sanji juga nggak bisa nemuin Linlin. Tiba-tiba TV menyala dan terlihat ayah Ming yang sedang ditekuk. 杨叔， 你告诉我你看到了什么？看到什么了？ Ming yang gak weruh jelas panik mendengar suara Wang yang memprovokasinya. 想救你的父亲，嵩山大学里堂前。 好，你住手！往这逃！ Akhirnya Ming bisa melek lagi. Ming harus menghadapi Wang walaupun mungkin itu jebakan Batman. Ming kecil memang sangat dekat dengan ayahnya. Ayah Ming adalah atlet tinju. Sebagai juara lomba tingkat RT, dia harus rajin berlatih agar tiap Agustusan bisa memenangkan sabun cuci piring, handuk, rice cooker, tudung saji, sendal swallow, dan hadiah menarik lainnya. Tiba-tiba saja, Ibu Ming mendapat telepon yang terlihat itu adalah kabar buruk. Dilihat dari wajah ibunya terlihat cemas, sedangkan Ming asik menonton film anime Son Goku. Tiba-tiba saja ayahnya terluka. Ming yang masih ingusan ingin mengajak ayahnya main, dan terjadilah pertengkaran ayah dan ibu Ming karena perbedaan pemahaman dan membuat ibunya pergi dari rumah. Kepergian ibunya membuat ayahnya berubah dan membuat hubungan dengan Ming menjadi renggang. Ya jelaslah, sebagai lelaki sehat ayah Ming pasti butuh nganu ya. Mei meneruskan pencarian Linlin ke rumah sakit. Ya walaupun saingannya untuk mendapatkan Ming, tetapi demi Ming, Mei melakukannya. Ming dan Lee tiba di lokasi. Tiba-tiba dia dihadang oleh para komandan yang sudah dihidupkan kembali. Kekuatan mereka pun sudah ditingkatkan. Pertempuran pun tak bisa dihindarkan. Pistol itu cukup melemahkannya, namun tidak butuh waktu lama untuk mereka bangkit kembali. Lee harus menghadapi Komandan Hao. Lah, gue ilatih dawa temen ya. Dengan otak yang pintar dan membuat Lee lulus kartu prakerja, Lee memanfaatkan aki mobil untuk meningkatkan tegangan listrik dan terjadilah Ming sendiri sudah menahan pergerakan komandan dengan lem super. Mereka kemudian melanjutkan pertempurannya. Mei dan Sanji harus masuk kamar jenazah. Tiba di ruang auditorium, terdengar suara Wang namun gak ada wujudnya. Lalu Ming melihat ayahnya yang sedang terikat, namun tiba-tiba Ming dipukul oleh sesuatu.
Ternyata sesuatu itu adalah Wang yang sudah berubah menjadi manusia bunglon. Dan tanpa mendengar bacotan Wang, Ming langsung saja menolong ayahnya. 我是他，放了我父亲，本事就过正大的对决。爸， Namun tiba-tiba pisau gilotin besar bergerak dengan sangat cepat. Ternyata area itu sudah disebar benang transparan yang jika Ming salah langkah akan membuat ayahnya terpenggal. Tiba-tiba 小心！ Wang kembali menyerang. Menghadapi musuh yang tidak terlihat jelas sulit, apalagi Ming harus berhati-hati dalam bergerak. Li kemudian mencoba membantunya. Perlu beberapa kali tembakan karena Wang memakai kostum spesial anti listrik. 一起救人，我来看着他。好， Wang kembali menghilang. Ming berhasil melepaskan ikatan ayahnya. Namun tiba-tiba Mei berhasil mengalahkan cloning Dr. Sun dan menemukan Lin Lin. 兰陵，兰陵， Ming dan Li juga berhasil menyelamatkan ayah Ming. Namun teror Wang masih belum selesai. Tahu mereka diikuti, Li melakukan Wang ternyata menyembunyikan pertunjukan utamanya. Ayah Ming tiba-tiba berubah. 梁大海早就被右长老改造成生化人了。 Dan ya betul, ayah Ming menjadi pendekar tengkorak yang diperintahkan untuk membunuh Ming selama ini. Ming jelas sangat terpukul. Ternyata yang dia lawan selama ini adalah bapaknya dewek. 杀了杨明，死灵武士。 Li mencoba melawannya. Pistol ternyata tidak berefek. Yang sedang tertekek nggak bisa bergerak. Kemudian Li melakukan Kesadarannya kembali pulih, namun ayahnya menyuruhnya pergi karena dia sudah tidak bisa mengkontrol dirinya. Maksudnya mengkontrol dirinya. 快走！我已经没办法控制我自己了。 Ming terpojok di atap gedung. Dahai bercerita pasca diculik, dia dirubah menjadi manusia biokimia oleh tetua. 你会变成这个样子？有一天，一个叫鲍三立的人来找我，接着我就被绑架了。 Memori masa kecil Ming jelas membuatnya sulit melawan ayahnya sendiri. Sekuat tenaga, Ming mencoba menyadarkan ayahnya. Namun tiba-tiba 来不及了！ flashback ke masa lalu. Jiwa kepahlawanan Ming memang diturunkan dari ayahnya yang gak suka melihat orang lain ditindas. Berbekal ilmu tinju, Dahai melawan para cecunguk. 你没事吧？ Namun sayang sekali, dia diencus. Kejadian itu membuat keluarganya hancur karena ibunya harus berhutang dan kehilangan segalanya. Akhirnya saking enaknya ibunya kabur. Dahai menjadi suka mabuk, teh botol, hingga cepirit. Kini, Ming harus melawan ayahnya. Momen itu teringat seperti kenangan masa kecilnya. Tiba di ujung pergelutan. Ming berhasil mengalahkan ayahnya. Namun betapa hancur hatinya yang harus membunuh ayahnya sendiri. Dan tiba-tiba ayahnya menghilang dan berubah menjadi esensi darah. Lagi sedih-sedihnya, Wang datang tanpa rasa bersalah dan dia bernyanyi.
Tetua kemudian juga datang dan mengambil esensi darah. Wang mencoba merebutnya, namun 把血晶给我，把血晶给我。 Wang yang udah nggak guna dibuang oleh tetua. Jan, ki dia gelem temen nulungi ya. Junun lah, lorone malah tiba. Tetua ingin merubah Ming menjadi manusia biokimia. Li kemudian mencoba menolongnya. 畜生！杨明， Ming yang sudah lemah mulai diubah. Tiba-tiba 你怎么在这儿？这你害我爸变成这样的！ 自动母体能量源。 terjadi gejolak energi dan Ming membuka kekuatan baru yaitu laser super. Dan akhirnya Ming pun tepar. 杨明，杨明， Beberapa waktu berlalu, Ming melihat ayahnya yang masih hidup. 快点，爸！ Namun ternyata itu hanya mimpi. Ming masih memendam kesedihan. Setahun telah berlalu, Ming akan meneruskan semangat kepahlawanan ayahnya. Ming menjadi semakin terkenal dan menjadi anak gaul di sekolahnya. 真的假的？真的。怎么又是这个成功人？杨明好帅啊！ Di suatu tempat, Ming sedang scanning situasi kota. Ming menjadi penolong kota termasuk ibu-ibu yang asmanya kumat. 扶你起来。 Ming bersama lainnya mendirikan markas yang bernama Harem, beranggotakan Ming dan kawan-kawannya. Tujuan dari organisasi ini yaitu menebar kebaikan dan memberantas kejahatan, seperti ronda tiap malam, menjadi pak ogah, memberantas parkir liar. Yang pas datang nggak ada, pas mau balik orangnya datang. Termasuk menolong anak kecil yang sedang dipalak buat deposito judul. 喂，你想干嘛？你想怎么样？ Anjir, ini matanya bisa murup coy. Ming juga jadi tim kampanye. Nih buktinya. Kota Songshan menjadi sedikit aman. Ming menolong tanpa pilih-pilih, termasuk menolong dugong yang sedang digodain cowok-cowok geblek. 不必客气。我们玩 cosplay 你也要管呐？ Lah, kalah ini malah grup King Kong. Ming bahkan masuk media berita Patromax berkat perlindungannya menjaga kedamaian kota Songshan. 哎呀，杨明这孩子真好啊，多亏了他。等我长大以后呀，要跟杨明哥哥一样保护其他小朋友。 Walaupun jadi pahlawan kota, Ming masih mengutamakan sekolah. Yang bahkan bangun pagi nggak mandi aja tetap berangkat. Dan nggak sengaja, Ming menghancurkan tugas sekolahannya. Di sekolah, seorang guru baru sebut saja Ragil menjadi guru sejarah dan geografi. Ragil, kok nggak asing ya? Mereka sedang belajar artefak. Datang Yao Ming dan Shen yang juga membawa tugasnya. 各位同学注意一下课堂纪律啊！ Tugas Ming yang rusak dicarikan penggantinya oleh Zhang, sebuah artefak tulang yang ternyata itu adalah tulang Cupatkai. 好像就是家养猪的骨头啊！ Dan sebagai hukumannya, Ming harus mencari gantinya. Ming yang terkenal membuat ciwi-ciwi mendekat dan membuat Mei cembekur. Mei juga cemburu dengan Lin Lin yang selalu bersama Ming. 我恨不得每天回家都是他做的菜。 Dan di laboratorium, terlihat Profesor Ragil yang sok akrab dengan tukang ledeng. Namun tiba-tiba, 你说以后长大了就只能干体力活嘛？披萨饼那么大，我去！哎呀！ kemungkinan besar mereka mencari sesuatu yang penting. Lanjut dramanya, Ming bilang Lin Lin penting karena banyak membantu pekerjaan rumah. Ya ngepel, ya cuci piring, ya masak, ya mainan lele. Lele. Pokoknya membantu pekerjaan rumah. Dan Ming menganggapnya sebagai adik perempuannya. Namun sebagai wanita, Mei tahu Lin Lin pasti punya perasaan. Ming memastikan walaupun ada Lin Lin juga di hatinya, namun Mei Chanlah adalah wanita yang selalu di hatinya. 但你在我心里面，永远是最特别的那一个。 Dan digombalin kayak gitu, Mei Chan siap-siap dijepok. Yang Ming， Duh,
Wong tua aku malah ganggu bae ya, gaje maning. Dan Ming berusaha lagi untuk menciumnya. Terlihat juga tukang ledeng itu yang pergi membawa barang yang dicurinya. Namun tiba-tiba beruntung Ming nyenggol gunungnya. 对不起，对不起。 Prof Ragil bilang ada orang yang mencuri cairan kimianya. Lalu Ming menggunakan kilas balik memori dan melihat plat nomornya. Lah, ini malah ditinggal ya, si Ragil nggak dilepas ini ya. Ming langsung memberitai Sunji, mengasih kabar kali ya, untuk melacak posisi truknya. Ming akan mencari tahu tujuan para pencuri itu. Datang Lee yang memakai Thunder Motifan untuk menjemputnya. Lah, ini kampelan ya, aku tengah juga nggak apa-apa sih. Mereka mengejar truk itu dan langsung menghentikannya. 车，你们是干嘛的？我们这搬家的没钱呐。这号码不对。 Namun ternyata salah truk dan membuat supir truk itu marah. Nggak jadi keren ini, udah keren-keren ya. Mereka kemudian melacaknya lagi dan menemukan lokasinya. Namun motor Lee mogok karena gajinya nggak naik-naik. Datang Cewi bersepeda. Ming mencoba meminjamnya. Namun ya, siapa kali yang mau dipinjemin orang yang nggak kenal ya. Beda cerita kalau yang pinjem itu Lee, yang ganteng, yang wangi, kayak saya lah pokoknya. 小姐，把车给我。 好的， Emang good looking itu powerful sekali teman-teman. 记得微信我，大家小心啊！ Mendengar Ming yang sedang bertugas, Linlin ingin membantu dan menyusulnya. Namun Sanji melarangnya dan Linlin melakukan 兰里还有很多，还能吓到你们。 Setelah muter-muter, akhirnya Ming menemukan truknya di sebuah pabrik. Di dalam pabrik, tukang ledeng itu memberikan barang itu ke bos Gundul. Sebut saja Om Gun. Gun marah karena anak buahnya salah mengambil cairan. Lalu dia menghukumnya. 绝对不是这瓶东西。 给我们一起结婚吧！再给我们一起结婚吧！老大，老大。 Tangannya bisa nyetrum ya, cocok ini bisa buat ngolet iwak ya. Namun Gun mengurungkan niatnya setelah melihat Ming dan Lee di CCTV. Tempat itu dijaga. Tanpa basa-basi, Lee melakukan 跟你们说啊，哪儿来的回哪儿去。 Mereka berpisah. Ming mendapati penjaga main gaple. Lensa ajaibnya tidak bisa berfungsi. Begitu juga earphone-nya. Ming bertanya dengan Alpha. Lalu Alpha menjelaskan tempat itu dilindungi oleh sistem keamanan yang canggih yang membuat sinyal elektronik susah diakses. Namun mata laser masih bisa diakses. Lalu Ming menggunakan strategi agar menimbulkan kegaduhan. Terdengar suara kucing kawin yang memancing penjaga untuk mengeceknya. Enggak. Tahu rekannya pergi lama, sebut saja Udin menyusulnya. Lensa ajaibnya masih belum bisa dipakai. Ming sampai di zona 2. Ketika sedang mencari petunjuk, tiba-tiba Ming terpojok karena tidak bisa mengakses energi. Dan terjadilah 兰陵， Lin datang tepat waktu. Sebagai imbalan, Lilin minta diservis nanti kalau tiba di rumah. Lalu Ming mendapati Lee yang sudah tertangkap. Setelah mengerti kode yang diberikan oleh Lee, Ming melakukan 不是很厉害吗？快救我！救我！别动！你们小心！别动！别过来！ Walaupun selamat, Lee secara nggak sengaja harus menghirup cairan gas beracun itu. Di laboratorium, Gun tiba-tiba datang dan dia mengaku dari MBI dan mengenal Paman Chen. 梦妍，这么久不见，没想到你长这么大了。
Mai pun jelas percaya. Kun bilang ada keperluan intelijensi dengan Profesor Ragil dan menyuruh Mai pergi. Di rumah, setelah diberi jamu kuat oleh Lin Lin, Guru Li agak baikan walaupun sedikit puyeng. Li bercerita, ternyata Li tertangkap dan akhirnya ditolong oleh Ming. Ming lalu memberikan cairan. Li kaget karena cairan yang mungkin diincar oleh tukang ledeng itu adalah cairan yang konon bisa menghidupkan makhluk yang ekstrim, namun mereka mungkin salah ambil cairan. Ini misteri baru nih yang harus dipecahkan. Sanji pun datang. Li mencurigai pasti ada orang di belakang tukang ledeng itu yang nyuruh untuk mencuri cairan itu. Pabrik mereka juga memiliki penangkal sinyal dan mereka akan mencari tahu lebih lanjut. Di laboratorium, Bos Kun bersama Ragil membicarakan tentang cairan biokimia yang mampu membuat makhluk spesial dengan kekuatan yang mengerikan, dan jika disuntikan ke manusia ya jelaslah mati karena itu beracun dan berbahaya walaupun nanti akan mendapatkan kekuatan. Barang itu jelas diletakkan di lokasi rahasia, dan setelah Om Gun tahu lokasi cairannya, dia melakukan. 我肯定会放在重要的地方喽。哎呦，这应该是你最后一次说话，多说几句又何妨？ Itu buka baju ya, mau diapain nih si Ragil? Ternyata Bos Kun merubah dirinya menjadi Ragil dengan menggunakan jasad Ragil. Lalu datanglah Mei yang bingung karena Bos Kun sudah nggak ada. Ketika Mei sedang membaca laporan eksperimen, Bos Kun siap-siap melakukan. Akankah ini akhirnya Mei berakhir? 这个是生化界未来的研究方向，是将生物技术与金属特性融合在一起的。 Namun setelah mendengar penjelasan Mei yang ternyata cerdas, nggak kayak siapa ya? Bos Kun melihat Mei berpotensi untuk bisa dimanfaatkan untuk membuat formula biokimia dan akan diajak ke Universitas Oxford untuk jualan cilok. 你说什么？我可以去斯坦福进修？谢谢班教授。明天一早过来。 Lalu Ming datang. Dia merasa ada yang berbeda dengan Profesor Ragil karena terlihat lebih tenang, padahal biasanya dia suka ini mah beda Ragilnya. Ming kaget karena Mei harus ke Oxford. Bersama Ragil, jelas Ming terlihat gak setuju karena harus berpisah dengan Mei Chan. Terlihat Ragil mulai mencukur rambutnya agar terlihat lebih fresh dan irit sampo. Terlihat juga jasad Ragil yang asli dimutilasi. Apakah mau dibikinkan bakso? Kita nggak tahu. Kisah pun berakhir cukup sampai di sini. Part selanjutnya akan lebih asik karena tiba-tiba kota Songson diserang badai nyamuk misterius. Tapi nyamuknya beda karena dipakein obat nyamuk King Kong aja nggak mempan. Paman Chen pun muncul kembali membawa informasi yang mengejutkan. Wah, gimana ini keseruannya? Yuk pokoknya bareng-bareng nih bangun channel ini biar makin berkembang. Dan bantu subscribe, like, komen, dan share biar Mimin makin semangat bikin kontennya. Dan terima kasih yang sudah nonton. Semoga murah rezeki dan sehat selalu. Matur nuwun.